ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhina ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa aulatina wa azwajina wa dhurriyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'i man tabi'ani wa jami' arwah fi hadhil majlis wa ghairuhum lahum Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira libuduhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Di dalam mencegah segala apa yang menjadi kepentingan hawa nafsu, manusia tidak akan pernah berdaya manakala tanpa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perbuatan pasti ada kepentingan hawa nafsu terhadap diri semua manusia manakala tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang ada kepentingan hawa nafsu sampai kapanpun Allah tidak akan pernah menerimanya. Ibarat sekecil apapun dalam hati manusia masih ada kesyirikan pada Allah, maka tak akan pernah Allah memasukkan dalam rahmat-Nya. Nafsu masuk di dalam hati manusia melalui beberapa pintu, beberapa latifah. Bisa jadi lewat mata, ketika saat kita melihat sesuatu sehingga hati mempunyai keyakinan bahwasanya sesuatu itu datangnya dari makhluk. Itulah yang dimaksud hati, yang disebut hati, kemasukan kepentingan hawa nafsu. Bisa jadi nafsu masuk lewat telinga, ketika saat telinga mendengarkan sesuatu, hati mengatakan, oh itu suaranya burung, oh itu suaranya si A, si B, si C. Hati tidak ada konek menyang Allahnya. Bisa jadi nafsu masuk lewat hidung, ketika hidung menghirup ngambu pirang-pirang perkara, sehingga hati mempunyai satu keyakinan bahwasanya itu baunya makhluk. Ini berarti hati telah kemasukan hawa nafsu.
Bisa jadi nafsu lewat latifah mulut. Mulut ini berbicara, mulut ini merasakan sesuatu, sehingga hati mengatakan bahwasanya sumber datangnya dari makhluk. Iki berarti hati telah kemasukan hawa nafsu. Lewat kubul, lewat dubur, begitu sama, keterangannya sama yang di atas tadi. Bapak Ibu, semua manusia akan kemasukan hawa nafsu, kecuali mereka yang direksa Allah di dalam makom mahfud dan makom maksum. Sekali lagi, mereka kecuali mereka yang tidak bisa dimasuki hawa nafsu lewat iku minal iman, sebagian daripada iman. Wis iku babe. Bab poso, bab ngrekso. Sebelum kami teruskan, mungkin perlu kami sampaikan. Ada beberapa hal terkait masalah pengajian rutinan kita setiap hari Sabtu. Bahwasanya mulai nanti tanggal 27 kami buka tidak hanya live langsung seperti biasanya di pondok ponpes ya, langsung mulai Sabtu depan ini tanggal 27 Juni ya. Tetapi di situ kami mohon seluruh jamaah yang hadir di majelis untuk mentaati protokol yang mungkin nanti disediakan oleh teman-teman pondok, baik lewat cuci tangan maupun bermasker atau hal-hal yang lainnya. Jadi SE sudah turun, kami pun sudah merapat. Nanti bisa ini dilanjutkan kembali, tapi dengan catatan protokol harap dipatuhi. Jadi setiap jamaah yang hadir kami mohon untuk membawa masker, walaupun iku etok-etok ya. Walaupun iku edok-edok ya dikalungke ngono terus piye. Engko nek dipoto iku ya gak ketok untune ngono. Karena ini nanti juga kita live ya. Menjadi ikon atau menjadi sorotan. Jadi tolong jamaah yang hadir nanti bisa untuk mematuhi protokol ya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, yang biasanya kita mengaji di siang hari dalam acara kuliang, tetap kami jalankan, tetapi Sabtu dan Ahad itu libur ya. Jadi tetap kita ngaji Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat setiap jam 1 siang. Jam 1 siang, nanti Sabtu dan Ahad itu libur khusus kuliang ya, khusus kuliah siang. Nah, untuk setiap habis sholat isya tetap di acara live itu habis sholat isya untuk sementara ini kami masih belum dapat informasi, belum dapat restu untuk libur, tetapi tetap ngaji ya. Jadi yang malam hari, tiap malam hari itu disuruh ngaji terus, kecuali hari Sabtu itu ngajinya langsung kita bertatap muka.
Selain Sabtu hanya lewat streaming atau lewat online. Ngoten. Oke, itu Bapak Ibu sebagai pengumuman aja bagi Anda yang biasanya temu kangen, silakan besok sama teman-temannya. Nanti mungkin kami bisa mengucapkan sesuatu tanpa lewat media. Kita lanjutkan hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah, hadis dan cerita saking Abi Hurairah. Iku qala dawuh sapa Abu Hurairah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Man utawi sapane wong iku soma poso sapa man Ramadana ing poso Ramadan, oleh poso imanan kelawan dasar iman, wahtisaban lan ngarep-ngarep ridaning Allah, ya ghufira mongko den ngapura lahu krana arai man apa ma perkara minta taqaddama kang wis kliwat apa ma nyatane ma mindambihi saking pira-pira dosane man. Kanjeng Rasul dawuh, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, olehnya berpuasa didasari hati dengan iman dan mengharap ridho Allah tanpa yang lain, ya, maka segala dosa apapun orang tersebut Allah akan mengampuninya. Ojo seneng dhisik. Anggitmu gampang ngono. Di sini ada kalimat yang harus kita jabarkan, yang harus kita pahami dengan betul. Apa? Imanan wahtisaban. Sing biasa poso Ramadan iki lho. Rungokno kuping. Sebab poso ana wong poso iku oleh luwe, ya. Oleh ngelak ambek luwe tok. Ana wong hadis Rasul ada. Poso tuas poso, ya. Oleh luwe ambek ngelak. Apa sebabnya? Sebabnya selalu berbuat maksiat. Lah iki nek ditarik, kalau ditarik dari sisi hakikat maksiati hati. Ya, apa maksiati hati? Kae mang lho Pak, bolongan-bolongan sing dileboni nafsu mang lho, masuk di dalam hati mak beleng, ati akhirin duweni penyono keyakinan iku sangka makhluk. Iki ana swara narek cilik ndrawes ngene ya. Ati ngomong, mbok nek diobol yo wong sing ngaji kok rame. Ati ngomong suarane arek cilik. Lah iki berarti wis kelebon. Ngono lho, iki berarti ati yang maksiat. Rame yo, aki terus rame yo. Lah cocok. Bapak Ibu, iki ati yang bermaksiat, ya. Sehingga otomatis hati yang seperti itu pasti lalai sama Allah. Allah dipledingi silit. Ya iki, ini. Ya, iki berarti maksiat. Sebabnya posone gak imanan, gak wahtisaban.
ora madhep nang Gusti Allah. Madhep nang nggone pangapurane Allah. Madhep nang nggone ganjarane Allah. Lho iku. Akhirnya kecelek, Pak. Mangkane Rasulullah dawuh ana wong poso oleh luwe, tuas ngelak. Ya iku posone wong apa iku? Ya wis sampean periksa dhewe. Ngoten. Wis. Jarine arek sing njaba. Wah, timbang ngono ana raposo. Warung ya buka kok ngono. Sing buka ya sapa? Ini ngati kongon mangan sing ngongkon ya sapa? Wah, jan penak wong ini. Iki cara arek penjara ngono urip songo ya ngene iki ya. Esuk-esuk ngedep kopi, rokok ae, rokok Cisamsu. Wah, urip songo, Cak. Wis, imanan wahtisaban iki pemahamannya bagaimana? Kok di belakang ada ghufiro lahu ma taqaddama min dambih. Masa itu wengking iku kalimah yang di belakang ini embel-embele gak enggreh. Dosa sak pirang-pirang jamane nalika jenengan kali kula sapa nek nggone kali katir. Lokalisasi gitu. Wis ta nek ana kono jare greges jarene. Nek gak pedhuk jamilah sak jam jandase ngawel. Yo, dosa model kaya ngono Pak, bagi Gusti Allah kecil. Padahal iku cara gawade ngono. Sampak wala taqraba azina innahu fahisah. Kuwedi termasuk ngono kuwi. Lah iku luntur tapi syaratnya imanan wahtisaban. Apa imanan iki? Wis, ayo diungkap titik menawi. Imanan iku gak nggur diwaca. Gak nggur jenengan iki dipahami tok ndak. Makane al imanu fi qalbin al iman sing dimaksud iman fi qalbin artinya fi qalbin panjenengan iku hatinya kudu bergerak, kudu melakukan sesuatu. Ngoten. Jadi pembuktian iman adalah satu pekerjaannya hati. Berarti apa, Pak? Ya munajat iku lewat zikir iku iman. Sebab nek mungguh wong syariat iman iku cukup diyakini di hati bahwasanya semuanya ini Allah. Walaupun itu hanya sebatas jari atau katanya. Nek hakikat tidak bisa, Pak. Enggak bisa kita hanya tembung jari atau katanya, enggak. Kata siapa Allah itu Tuhanmu? Quran, hadis yang disampaikan tabi'in. Jari toh? Jari. Harus dibuktikan. Jadi iman itu jadi kudu dilakoni, ya. Lah, miturut hakikat yang dimaksud dilakoni ini, dijalankan ini perbuatannya hati. Tanda-tanda kalau hati itu sudah beriman, sifat-sifat jelek itu diganti sampai sifat terpuji. Sifat-sifat tercela menjadi sifat terpuji. Ini niki enggal gede, Pak. Ilang ya enggal gede. Wis, wahtisaban. Memang makna murote cara syariat mengharap ridho Allah. Memang sembarang nek wis diridani Allah ya wis penak, Pak. Maksud ridho Allah itu bagaimana? Hatimu jelas-jelas harus dimusyahadah. Itu, Pak. Sehingga
saran saya, ketika Anda mau melakukan sesuatu, tutno opo karepe atimu, gak usah mandang opo wujude karep. Semuanya karep yang ada di dalam hatimu itulah buku catatan fi kitabil lauhil mahfud. Buku catatan takdirmu iku ana atimu. Kang rupa kekarepan, lah kekarepan ikulah tulisan sing ana buku iku di lauhil mahfud. Ojo kok tompo dengan akal, Pak, dengan syariat, gak nutut sampai niki. Tompon dengan hati, dengan dasar ilmu hakikat baru nyambung. Lauhul mahfud iku ning atimu. Kui bakal roh lauhil mahfudmu sifatmu mang sing imanan jelek mang kudu digenti ambek sifat sing puja utawa terpuji. Iku kok bakal ternyata lauhil mahfud iki ning kene to ya. Yo ning kono ana buku, ana kitab takdirmu. Catatan takdirmu iku sing durung kelakon sing jenenge iradah kekarepan iku iso kok busek, iso kok ganti, saged. Sing penting sebelum muncul kekarepan, sebelum menyatakan kekarepan, sebelum ngelakoni tulisan iku yang disebut takdir, wis sucenono dhisik karep ning atimu. Sekali lagi sucenono dhisik, sucikanlah kehendak di dalam hatimu. Maksudnya piye? Ojo kok akoni, ngene lho. Hatimu harus menetapkan bahwasanya kekarepan di dalam hatimu yang muncul itu karepe Gusti Allah. Wis, hatimu dekeken gunung. Habis iku tutno karep iki. Lah karep iki nyatane karep jenenge takdir, ya iki kelakon. Nek iki wis kelakon gak iso diubah, wis kelakon kok. Contoh, jenengan wau sebelum sampai di sini atau belum membuka HP untuk ngaji. Ning atimu iku ana karep untuk berangkat budal ngaji atau berangkat buka YouTube. Loh, kekarepan sing jangi yang sebelum Anda lakukan ini yang disebut sebagai takdir nantinya sucenono dhisik. Sapa wonge sing gelem nyuceni kekarepan sehingga tidak ada unsur kepentingan hawa nafsu, maka tidak akan pernah mengecewakan. Sekali lagi saya katakan, gak apa-apa ya anak sponsor. Kehendak yang sudah kau sucikan yang nantinya akan membuahkan satu takdir itu tidak akan pernah mengecewakan manakala kehendak itu sudah kau sucikan. Yes. Inilah Bapak Ibu hubungannya dengan imanan wahtisaban. Puasa Ramadan. Oke, di situ ada niat. Nawaitu sauma Ramadanin dan seterusnya. Sebelum Anda mau menjalankan poso, ya, atimu kudu imanan wahtisaban. Berarti kudu nyucekno atimu. Makane sampai nek kepingin roh takdir sing jange kelakon gampang, tonton ning jero kocone atimu. Tonton. Otomatis kamu musyahadah nang Allah, kudu makrifat Allah. Itu nanti ada rahasia tersendiri di situ.
Yang jelas tidak akan pernah mengecewakan pada dirimu manakala kau gelem apa? Kau mau untuk mensucikan karep ning atimu. Gak iso, Pak. Beleset sak domi ora iso. Mboten saged, tidak bisa. Gusti Allah ora pernah keliru. Gusti Allah Tuhan itu tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Sing ngomong keliru, sing ngomong salah itu diri kita manakala masih muncul basariah. Contoh iki. Wis aku pengen mertamu nang si A. Tak toto, Pak. Sret. Kehendak iki tak sucikan, tak tetepno yen iki kehendakku Allah. Utawa proses kehendaki Allah, wis gak ada sedikit pun aku iki menghaki dari kehendak itu. Oke. Nang sapa? Nang si A. Wis. Batinan si A mesti ketemu kuwi, gak mesti ketemu. Gathukno lebokno ambek karep sing ana atimu mang. Wis. Lamuno. Kau berangkat ke sana terus gak langsung ketemu sebab si amang si mangan iso uga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Utawa si asik keturon. Assalamualaikum jegideg gak ono jawaban. Wong turu wae. Ngono wis. Loh, manakala sifat basariah dalam hatimu muncul, mesti kecewa kamu, gak. Intine nek muncul sifat basariah, iku sing dadekno kecewa, kuwi ono gunung. Kalau tidak muncul sifat basariah di dalam hatimu, mohon maaf, tidak akan pernah kecewa atau mengecewakan pada dirimu. Makanya takdiri Allah itu sak rambut ora pernah salah, ora pernah keliru. Wis, kuwi nek pengin roh takdir sing jange kok lakoni, wis karep apa sing jange kok jalake ya, yang rupa takdir sucenana dhisik. Wis mlebu ning latifahku ya. Kaya apa engko? Wis gak pandang karep napa mawon Pak iki. Aku boleh buka togel lerek ngene iki. Wis gak iso Pak ningku niku mbreset ora iso. Mboten saged. Pokoke syarat di situ. Awakmu kudu nyucekno karep mang. Sebab gak ono alasan Allah menolak pada diri seorang hamba yang hatinya itu memang betul-betul fitrah ing ngersani Allah. Gampangane ngomong ini Pak ya. Nek syarat rukune mlebu masjid iku wis kok cukupi. Enggak ada alasan untuk menolak Anda untuk tidak boleh masuk masjid. Tidak bisa Pak. Enggak iso. Cuman lamuno syarat iki kok cidrani alias tidak kau penuhi, maka mohon maaf di situ pasti ada penolakan. Ada penolakan. Wis usume kopat kopit lho Pak ya. Sampai melebu instansi, di situ jelas ada protokolnya. Nek gak, kalau tidak memenuhi protokol itu sampai ditolak. Iki cara hukum. Kowe mlebu bank, apa syaratnya protokol? Kebersihan, kesehatan. Anda harus pakai masker. Anda harus cuci tangan. Ya. Lah kok panjenengan boten nggo masker? Sampeyan delok ana ngarep ono satpam. Mesti dilingno. Pak tolong dipakai dulu maskernya. Nek gak dipakai mohon maaf Pak. Jenengan mpun mlebet dhisik. Lho ngoten.
Iki semuanya itu ayat Allah, Pak. Sebetulnya itu ayat-ayat Allah yang ditampilkan lewat ayat yang tercipta. Sebetulnya itu ayat semuanya. Maksudnya satpam dan petugas di situ kan ini ojo sampah ono penyakit sing ono jero kene. Padha, Pak. Ndung jero surga yo ora eneng barang najis. Sirik lho maksudnya, ora bisa. Ora oleh memang harus itu semuanya tiada. Ya. Wis. Bapak Ibu hadirin poso Ramadan awakmu dek wingi. Lamuno apabila tidak berdasarkan imanan wahtisaban cara hakikate muspro. Tahu muspro? Muspro iku tuas ngelakoni oleh luwe oleh ngelak. Iku tok. Oleh luwe oleh ngelak. Oleh luwe oleh ngelak. Karena hati kita itu selalu kemasukan kepentingan nafsu sehingga hati selalu bermaksiat pada Allah. Apa maksiatnya? Hubbud dunya khati'atun kabiratun. Iku hubbud dunya katsiratun kabiratun. Lah niku. Jadi maksiati ati. Paling gede-gede nih maksiati ati adalah hubbud dunya. Lha ya wis jelas toh. Hub mencintai berkasih sayang ad-dunya selain pada Allah. Loh ini Pak. Islam tidak melarang, Rasulullah tidak melarang, Allah pun tidak melarang Anda di dunia ini untuk mencari nafkah. Untuk mencari kepentingan dan kebutuhan keluarga. Tidak melarang. Justru Rasulullah pun menganjurkan, wong Islam kerja ya sing temen, ya. Bekerjalah yang giat. Malah ngutus kaya ngoten. Cuman harus ada batas. Lah batasnya hatimu. Ojo kerja nang sakliyane Allah. Hati harus kerja mung pada Allah. Lah kerjane hati mung ning dateng Allah itu bagaimana, Pak? Ya itu tadi. Fa'budu hadza siratum mustaqim. Hati hanya satu titik di dalam musyahadah Allah. Mula sing diteleh rumah sakit, ya kerja menjadi dokter, kerja menjadi perawat, atau kerja yang menjadi petugas-petugas rumah sakit. Mohon maaf, tolong kerja sing bener. Baik mungguh menungso, luwih-luwih mungguh Allah. Sebab apa yang kau lakukan, ya, itu nanti ada pertanggungjawaban. Ya, tolong. Mungkin jamaah kita yang ada di Jakarta, yang berinisial H, ya tolong. Anda sedang mendengarkan pengajian ini, camkanlah ya, camkanlah bahwasanya apa yang kita lakukan, pekerjaan kita nanti pasti akan dipertanggungjawabkan. Kalau itu hak, katakan hak. Kalau itu batil, katakan batil. Artinya kalau itu dilarang, jangan kau jalankan. Kalau itu diperintah, jalankan. Yang kami maksud dilarang diperintah, ing mungguh Allah. Ya. Jadi makanya Bang Haji Roma Irama pernah bernyanyi tentang masalah takwa. Jadi petani, jadilah petani yang takwa. Umpama jadi dokter, umpama jadi presiden, jadilah kau sebagai presiden yang takwa. Lah takwa iki nek dijabarke
jenengan kudu nggawa ngelmune nang Gusti Allah, laku istiqomah. Makanya sing jadi dokter, tolong sekali lagi bekerjalah yang baik, baik di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah, ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan saja semua apa yang melanda di dunia, khususnya melanda di Indonesia, pada khususnya di Indonesia, mudah-mudahan ini lekas sedang selesai. Selesai segala-galanya, Pak, biar masyarakat kembali lagi seperti dahulu, ya, bisa untuk bersilaturahim, bisa untuk bekerja normal dan lebih baik. Makanya kalimat new normal itu bukan berarti kita bebas dari COVID, ya, bahasa terjemah secara umum, ya. New normality ini kita kembali kepada masa dulu, tapi kita masih menjaga protokol. Ini leh, menjaga kebersihan atau menjaga jarak, menjaga dan lain sebagainya, Pak, ya. Ini namanya new normal, ya. Kembali kita beraktivitas seperti dulu, tetapi gaya hidup kita lebih bersih lagi, lebih berhati-hati lagi. Maksudnya new normal teng mriku, ngoten lho. Sampai diundang-undangkan di dalam lalu lintas, siapa yang tidak pakai masker ketika saat berkendaraan, prit, melanggar. Sing pakai motor gak pakai tangan iki apa? Sarung tangan, kena pasal. Iki ya kudu disosialisasikan nanggone warga. Ini warga, masalah hukum itu tidak melihat kui ngerti apa gak. Hukum itu melihat fakta kui melanggar, iku hukum. Ceritane mbiyen Pak, aku jan ora ngerti lho ya. Nek ngobong iku ora nek ngobong ya. Nek ngobong iku kena pasal gak ngerti. Sing ngongkon nek jarku. Sing ngongkon sing nek pasal tibake sing ngongkon ambek sing ngobong ya tetep kena pasal 170 junto 160. Kok apal Kang? Iya mantan. Wis tahu, makanya saiki hati-hati lho ya. Wis Bapak Ibu, kita kembali kepada materi, yaitu yang dimaksud hakikatnya puasa Ramadan. Semua dosa-dosa itu diampuni dengan catatan imanan wahtisaban, itu Pak, ya. Jadi dua hal ini harus Anda bawa. Kalau ini tidak Anda bawa, ya lawan kata hufiro nek mang di ngapura berarti tidak diampuni. Imanan bukan berarti harus itu mau diyakini saja, tapi pembuktian iman itu perjalanan lakuni ati menyang Allah yang kami sebut sebagai munajat utawa juhud atau topo atau meditasi. Hati harus melakukan meditasi. Wahtisaban lah teng mriku jenengan iki proses jenengan munajat, itulah wahtisaban Anda sampai pada ma'rifat pada Allah. Oke, itulah Bapak Ibu hadirin apa yang bisa kami sampaikan terkait puasa Ramadan secara hakikat itu yang telah bisa kami bahas. Barangkali ada kalimat yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.